Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir untuk kamu yang memiliki zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya tentunya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Prestige. Artinya di sini kamu memegang kunci utama di dalam kehidupan kamu, dan di sini bisa diartikan juga kamu memegang peranan penting di dalam kehidupan kamu, terutama menjelang berakhirnya tahun 2020 ini. Dan kalau bisa saya katakan di sini peranan utama yang kamu bawa itu melingkupi tiga hal. Hal yang pertama adalah di sini kamu memegang peranan kunci atau peranan utama dari segi finansial kamu. Tetapi yang harus dipahami adalah secara pemasukan mungkin tidak akan menjadi sebuah permasalahan karena stabilitas dari pemasukan, stabilitas dari income yang tidak terduga itu memang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi dari segi pengeluaran, di sini sepertinya yang harus kamu jadikan aspek kehati-hatian. Karena transisi terutama di bulan kelahiran kamu ada beberapa hal yang kaitannya dengan pengeluaran yang dimana kamu sepertinya akan dihadapkan dengan berbagai macam pengeluaran yang terduga maupun pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak terduga. Dan kedua hal ini harus bisa kamu cermati dengan bijaksana supaya sisi pengeluaran ini tidak terlalu mengganggu efektivitas dari kondisi keuangan kamu. Apalagi di tahun 2021 nanti yang tinggal menghitung jam lagi, kondisi keuangan adalah prioritas utama, adalah hal yang harus diutamakan, terutama di dalam kehidupan kamu. Karena kunci kamu satu tahun penuh maksudnya, itu berada dalam kondisi keuangan kamu. Selama 365 hari di tahun 2021, peranan kuncinya adalah satu keuangan kamu. Dan kemudian yang kedua, di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020 ini, ketika berbicara soal perasaan, memang di sini kamu kurang bisa untuk mengimplementasikan apa yang kamu rasakan. Sehingga di sini dari sisi hubungan asmara ataupun dari aspek emosi yang lainnya, sepertinya memang ada sesuatu yang rumit, ada sesuatu yang kamu tidak bisa menjelaskan terhadap diri kamu sendiri. Nah, di sini kalau bisa saya lihat memang kamu kurang bisa untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Kenapa demikian? Karena kamu selalu berusaha untuk menjadi kunci terhadap permasalahan kamu sendiri. Kamu selalu berusaha tidak melibatkan banyak pihak terhadap penyelesaian masalah kamu, sehingga di sini kamu menyadari bahwa kunci dari masalah ya adalah diri kamu sendiri. Sehingga orang lain nggak tahu apa sebenarnya masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Masalah yang saat ini sedang kamu jalani ini apa, orang lain nggak tahu. Tetapi sebenarnya kalau bisa dilihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya kamu menyimpan banyak sekali persoalan. Hanya saja persoalan ini selalu kamu simpan seorang diri, dan memang hanya diri kamu yang bisa menyelesaikan segala macam persoalan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan hal ini terjadi di hari Selasa 29 Desember tahun 2020 ini. Dan yang terakhir,
Untuk masalah hubungan asmara, memang di satu pihak, kamu adalah pihak yang paling berjuang terhadap hubungan asmara kamu. Kamu selalu berusaha untuk menciptakan situasi yang kondusif dari hubungan asmara kamu. Tetapi, di sisi yang lain, sepertinya pasangan kamu ini acuh tak acuh, mau nggak mau. Jadi dia seakan-akan seenak dirinya sendiri di dalam menjalankan hubungan asmara ini. Dan di sini bisa dikatakan juga kamu seakan-akan bertepuk sebelah tangan, tidak ada balasan, cinta kamu itu tidak terbalas, sehingga terkadang mengakibatkan kamu dalam situasi yang bingung mau mempertahankan atau melepaskan. Nah, terutama buat kamu yang belum menikah, ini masih ada waktu untuk mengintrospeksi. Tetapi ketika kamu sudah menikah dengan pasangan, mau tidak mau harus bisa yang namanya diperbaiki. Dan di sini harus kamu jadikan catatan penting, hubungan asmara juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap perkembangan situasi emosi kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Strength. Oke. Di sini yang harus dipahami adalah di beberapa hari terakhir ini memang agak sedikit males, memang agak sedikit mager karena ada beberapa target yang sepertinya tidak tercapai di dalam kehidupan kamu. Oke, nggak masalah, yang namanya penurunan, yang namanya kenaikan fluktuasi di dalam kehidupan kamu, tercapainya target, tidak tercapainya target, itu adalah suatu situasi yang normal bagi siapa saja. Di dalam rezeki pun juga demikian, kadang banyak, kadang sedikit, itu juga harus bisa disyukuri karena yang namanya rezeki itu tidak tentu. Kadang kita nerimanya banyak, kadang nerimanya sedikit, atau bahkan kita tidak menerima sama sekali. Jadi yang harus kamu pahami adalah kalau di beberapa hari terakhir ini kamu kelihatan males, kelihatan mager, oke, nggak apa-apa. Tetapi usahakan jangan berkelanjutan. Menyikapi penurunan yang terjadi, seharusnya kamu bisa menyadari bahwa ini adalah siklus yang wajar. Yang namanya kenaikan, penurunan itu adalah sesuatu yang wajar. Dan tentunya yang harus kamu ingat, bahwa rezeki itu tidak mungkin salah alamat. Rezeki itu tidak mungkin tertukar. Sekarang kesanggupan kamu, kecukupan rezeki kamu ya nominalnya segitu itu. Jadi kamu jangan terlalu mengacu kepada hal yang berlebihan. Lihatlah yang di bawah kamu dan syukuri apa yang kamu dapatkan dari segi rezeki ataupun materi yang kamu miliki. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, berbicara soal pekerjaan. Di situ ada kartu King of Swords. Semua pekerjaan kamu sepertinya agak sedikit terbengkalai di beberapa hari terakhir ini, dan bahkan di beberapa hari ke depan pekerjaan kamu seakan-akan memang sedikit terbengkalai. Kenapa kok terbengkalai? Karena adanya penurunan. Adanya penurunan ini cukup mempengaruhi efektivitas dari sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu. Ya nggak apa-apa, ada penurunan nggak apa-apa. Mempengaruhi rasa malas, mood booster ya nggak masalah. Ini adalah sesuatu yang wajar, manusiawi. Tetapi pastikan kamu harus bisa mengendalikan rasa malas kamu. Jangan sampai rasa malas kamu itu yang malah mengendalikan kamu. Intinya di sini malas boleh saja, tetapi kamu harus bisa mengendalikan rasa malas tersebut. Karena kalau kamu dikendalikan oleh rasa malas, maka kemungkinan besar akan menimbulkan masalah-masalah yang baru yang akan muncul di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian untuk masalah hubungan asmara, di sini kalau bisa saya katakan udahlah masa bodoh dengan apa yang terjadi. Kalau pasangan kamu memang baik buat kamu, ya tentunya dia bisa lebih menghargai kamu. Dan apabila dia sampai dengan saat ini belum bisa menghargai kamu, ya sudah, biarkan saja. Yang terpenting adalah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik. Perkara dihargai atau tidak oleh pasangan kamu, yaitu lihat saja kenyataannya seperti apa. Tetapi yang paling penting adalah di dalam hubungan asmara, kendati demikian, kamu tidak boleh yang namanya terpancing secara emosi, karena memang terkadang pasangan kamu ini sering sekali membuat kamu dalam kondisi yang emosi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu
King of Pentacles. Oke, di satu sisi ada hal yang baik dan di satu sisi juga ada hal yang kurang begitu baik. Nah, kita membahas hal yang baik terlebih dahulu. Di sini ada dua macam hal yang baik yang kamu dapatkan. Yang pertama adalah dari segi finansial. Dari segi keuangan, dari segi finansial, kamu memang tidak berkekurangan. Artinya di sini kamu selalu mendapatkan rezeki-rezeki yang melimpah dan bahkan ada rezeki yang tidak terduga. Nah, di sini usaha dan pekerjaan kamu pun juga cukup lancar, sehingga efektivitas dari pekerjaan kamu ini sangat luar biasa tingginya, sangat luar biasa bisa dikatakan menopang kebutuhan ekonomi kamu. Dan secara kondisi ekonomi, di sini memang kamu tidak berkekurangan, baik secara materi maupun non-materi. Tetapi di sisi yang lainnya, ketika kita berbicara soal masalah yang ada di dalam kehidupan kamu, tentunya ada beberapa masalah, ada beberapa hal yang sepertinya memang terjadi di dalam kehidupan kamu. Salah satunya adalah potensi potensi terhadap munculnya persoalan yang baru. Nah, di sini ketika ada potensi terhadap munculnya persoalan yang baru, di sini sayangnya kamu tidak bisa antisipasi. Sehingga ketika masalah itu terjadi, kamu di sini tidak punya persiapan, sehingga bisa saya katakan yang terjadi adalah kamu merasa terinjak-injak oleh masalah yang ada. Masalah yang lama saja belum terselesaikan, malah ditambah dengan masalah yang baru. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu waspadai di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini ditambah lagi dengan hubungan asmara yang seharusnya Two of Cup, bisa berbagi masalah, bisa berbagi persoalan, berbagi cerita, menemukan solusi. Tetapi pada kenyataannya, hubungan asmara kamu tidak bisa difungsikan secara demikian, tidak bisa difungsikan sebagai berikut. Karena apa? Kamu butuh teman untuk bercerita. Sebenarnya kamu tuh hanya butuh didengarkan, bukan butuh solusi. Karena kamu butuh untuk meringankan masalah kamu. Tetapi pada kenyataannya, di sini pasangan kamu ternyata tidak bisa untuk menjadi pendengar yang baik terhadap permasalahan yang kamu hadapi. Memang agak sedikit menyiksa, agak agak sedikit membuat kamu tertekan, tetapi biar bagaimanapun kamu harus tetap kuat, harus tetap bertahan, walaupun harus menyelesaikan masalah kamu sendirian. Dan saya yakin kamu pasti bisa kok yang namanya menyelesaikan masalah kamu sendiri. Gak usah takut, gak usah merasa minder, hadapi saja kenyataannya, hadapi saja masalahnya, dan saya doakan semoga masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Pack of Pentacles. Oke, di sini untuk kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus lebih berhati-hati lagi. Kenapa saya katakan kamu harus lebih berhati-hati lagi, terutama dari aspek keuangan kamu? Karena memang di sini kalau bisa saya katakan, keadaan itu tidak mengerti kondisi keuangan kamu. Kamu sudah mencari uang dengan susah payah sampai ada hal-hal yang sepertinya kamu tabras dari kehidupan kamu, mengalami situasi naik turun dari sisi keuangan kamu di tahun 2020 ini. Tetapi di sini kamu juga harus mewaspadai ketika menjelang akhir tahun 2020 akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya besar secara kuantitas atau jumlah. Nah, sehingga di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa lebih cermat lagi dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Karena pengeluaran itu terkadang tidak bisa mengerti kamu secara keseluruhan. Dan itu yang harus kamu pahami, bahwa pengeluaran yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu tidak bisa mengerti keadaan isi dompet kamu, karena dompet kamu terkadang dalam kondisi yang terbatas, tetapi pengeluarannya terkadang melampaui batas, sehingga di sini besar pasak daripada tiang itu kerap kali terjadi
di dalam kehidupan keuangan kamu. Dan hal ini harus bisa kamu jadikan suatu kehati-hatian, terutama dari sisi keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di sini sepertinya kamu masih kamu itu masih dibayang-bayangi oleh trauma terhadap masa lalu. Sehingga untuk kamu yang punya zodiak Aries, alangkah bijaksananya adalah pilihannya dua. Kamu biarkan masa lalu itu berkeliling di dekat kamu, atau kamu menutup rapat-rapat terhadap masa lalu yang ada. Tetapi sayangnya di sini, kalau kamu langsung menutup rapat-rapat terhadap masa lalu kamu, sepertinya kok masih belum bisa, karena kamu masih sedikit ada harapan terhadap masa lalu kamu itu. Tetapi akan sangat berbahaya sekali jika masa lalu itu masih berkeliling di sekitar kamu, karena bukan tidak mungkin kamu akan jatuh terhadap masa lalu yang sama. Dan hal ini yang seharusnya selalu saya katakan, kamu harus menghindari masa lalu kamu tersebut. Jangan sampai masa lalu kamu tersebut itu justru malah bisa berpotensi di dalam menjatuhkan diri kamu. Dan hal ini harus bisa kamu cermati. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam masa lalu yang sama. Karena kalau kamu jatuh ke dalam masa lalu yang sama, tentunya ini adalah sebuah kesalahan yang berbahaya sekali. Kemudian dari sisi pekerjaan, selalu saya katakan kamu harus bisa lebih berhati-hati. Kenapa saya katakan kamu harus berhati-hati? Karena di sini memang terkadang ada sesuatu yang membuat kamu menyesal karena kamu salah di dalam memberikan kepercayaan terhadap seseorang. Makanya ketika kamu hendak memberikan kepercayaan kepada seseorang, harus kamu pikirkan terlebih dahulu. Jangan terlalu mudah untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain, karena kamu sering salah di dalam memberikan kepercayaan terhadap orang lain, sehingga malah berujung kamu sendiri yang repot di dalam mengembalikan situasi seperti semula. Maka dari ini kamu harus bisa memilah dan memilih orang mana yang layak untuk kamu berikan kepercayaan dan orang mana yang tidak layak untuk kamu berikan kepercayaan. Dan kurang lebih seperti itu dari sisi pekerjaan kamu. Dan apabila kamu saat ini sedang berwirausaha atau sedang berusaha, di sini kamu harus tetap percaya pada keyakinan diri kamu bahwa usaha kamu ini tentunya pasti akan berkembang. Memang polanya naik turun, tetapi kamu harus yakin bahwa dengan keyakinan yang kamu miliki, dengan kegigihan yang kamu miliki, usaha kamu pastinya akan tetap berkembang. Usaha kamu tentunya akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan kamu harus percaya pada kemampuan yang ada di dalam diri kamu, bahwa setiap usaha pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa selama kamu percaya terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Dan untuk masalah hubungan asmara, lebih baik mengalah sajalah daripada memperbesar masalah. Apalagi tahun 2020 mau segera berakhir. Yang paling terpenting saat ini adalah kamu bisa memahami keadaan, bisa mengerti keadaan yang ada, sehingga di sini yang terjadi adalah lebih baik kamu mengalah daripada hubungan asmara kamu malah terjadi sebuah permasalahan. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu King of Wands, dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Nah, di sini kalau bisa kita lihat ada 3 pokok permasalahan utama yang ada di dalam kehidupan kamu. Pokok permasalahan utama di sini kalau bisa kita katakan seperti yang terjadi kemarin adalah soal ekonomi. Kenapa saya katakan soal ekonomi masih menjadi permasalahan? Karena walaupun secara pemasukan kamu akan mendapatkan berbagai macam kelimpahan rezeki, tetapi ingat, dari sisi kesalahan-kesalahan yang terjadi dari aspek ekonomi kamu, ini sepertinya yang justru mempengaruhi stabilitas dari sisi keuangan kamu. Jadi kamu jangan terlalu merasa jumawa terhadap rezeki kamu yang lancar, karena akan ada kebutuhan yang besar, akan ada keperluan yang luar biasa banyaknya. Sehingga di sini kamu harus betul-betul cermat terhadap sisi keuangan kamu. Ada 3 hal yang harus kamu cermati. Yang pertama adalah sisi keuangan kamu
itu memang secara segi pemasukan itu baik. Tetapi secara pengeluaran, kamu sayangnya kurang bisa memanajemen pengeluaran kamu. Bahkan kamu terlalu mudah untuk meminjamkan uang yang selalu terjadi. Sudah dikatakan berkali-kali jangan mudah memberikan pinjaman, tetapi kamu selalu saja memberikan pinjaman dan nggak tahu kapan uang kamu balik. Kamu mau menagih pun juga percuma, karena sepertinya selalu dibilang nanti, 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 dan nanti entah kapan nantinya itu mungkin menjelang hari kiamat baru mau dibayarkan. Nah, ini yang harus kamu jadikan suatu kewaspadaan. Jangan sampai kamu terlalu mudah memberikan pinjaman kepada orang lain, tetapi orang lain itu nggak tahu kapan akan mengembalikan uang tersebut. Itu poin yang pertama yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, kalau bisa saya katakan di sini pikiran kamu sepertinya sedikit abstrak karena kamu akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah kebutuhan yang besar di akhir tahun dan menjelang awal tahun 2021. Sehingga hal ini cukup bisa dikatakan mengganggu pikiran kamu secara keseluruhan. Sehingga di hari ini Selasa 29 Desember tahun 2020 kamu sedikit kurang bisa fokus terhadap kehidupan kamu secara menyeluruh, sehingga ada beberapa aspek pekerjaan kamu yang sepertinya di hari ini tidak terselesaikan dengan sangat baik karena pikiran kamu memang melayang kemana-mana. Dan kemudian poin yang ketiga, di sini kalau bisa saya katakan ada permasalahan dari sisi hubungan asmara kamu. Sebenarnya masalah yang terjadi bukan pada soal hubungan asmaranya, tetapi kepada permasalahan yang kamu hadapi. Karena kamu ada masalah, maka masalah ini terbawa suasananya ke dalam hubungan asmara kamu, sehingga kamu harus bisa lebih selektif lagi. Jangan campurkan masalah yang di luar hubungan asmara ke dalam hubungan asmara kamu. Bercerita boleh, berbagi masalah boleh, tetapi pastikan jangan campur adukkan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Karena kalau kamu terus-menerus mencampur adukkan masalah itu menjadi satu, bukan hanya diri kamu saja yang terbebani, tetapi potensi munculnya masalah yang baru, terutama di dalam hubungan asmara kamu, ini bisa saja terjadi. Maka dari itu bisa saya katakan, stop dulu masalahnya. Perhatikan dulu, kalau masalah ini di dalam masalah keuangan, ya udah hentikan masalah itu di situ. Ketika ada masalah di pekerjaan, ya udah selesaikan di masalah pekerjaan kamu. Jangan malah kamu bawa masalah di pekerjaan masuk ke dalam hubungan asmara kamu, masuk ke dalam hubungan keuangan kamu, sehingga ketika semuanya saling bercampur aduk, nanti malah akan saling mempengaruhi. Dan ketika saling mempengaruhi, maka hal ini bisa saya katakan akan sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, di sini saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus betul-betul bijaksana di dalam menyikapi segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu, karena akan sangat berbahaya sekali apabila kamu mencampur adukkan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Dan tentunya di sini ada ramuan. Ramuan itu terbuat dari pikiran kamu dan perasaan kamu, dan tentunya dengan pikiran kamu yang dewasa, dengan perasaan kamu yang bening, kamu pasti bisa yang namanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, kecuali uang yang kamu pinjamkan kepada orang lain. Karena ketika kamu berusaha untuk menagih uang kamu, sepertinya selalu hanya mendapatkan jawaban berupa kata-kata, tidak mendapatkan jawaban berupa uang yang dikembalikan. Dan kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Ten of Swords, dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Oke, di sini ada kabar gembira untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Kenapa saya katakan di sini ada suatu pencerahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dan kalau bisa saya katakan di sini pencerahan yang terjadi adalah masalah-masalah kamu lambat laun sudah mulai terselesaikan. Perlahan-lahan masalah kamu sudah mulai terselesaikan dengan sangat baik. Baik itu masalah hubungan asmara, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ataupun masalah usaha kamu. Tetapi di sini kamu punya 3 prioritas utama, yang dimana 3
prioritas utama itu pertama dari sisi usaha kamu. Setelah sempat mengalami penurunan yang sangat luar biasa sekali dengan terdampak dengan situasi ini semua, perlahan-lahan usaha kamu sudah mulai bangkit. Walaupun memang bangkitnya itu pelan-pelan, tetapi yang paling terpenting saat ini adalah kebangkitan dari sisi usaha kamu ini sudah mulai terasa. Dan hal ini harus kamu syukuri karena menjelang berakhirnya tahun 2020, aspek usaha kamu sepertinya sudah mulai menampakkan sisi yang terang, sisi yang mulai berkembang dari sisi usaha kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua di sini kalau bisa saya katakan secara segi keuangan dari pekerjaan ataupun dari usaha kamu sepertinya mulai mengalir dengan lancar, mulai mengalir dengan cukup deras, sehingga di sini walaupun mengalir dengan cukup deras kamu masih bisa selektif di dalam menentukan pengeluaran apa yang harus bisa kamu prioritaskan, karena apalagi menjelang tahun 2021 tentunya kamu menghindari hal-hal yang sifatnya kesalahan yang terjadi di tahun 2020 supaya tidak terjadi kembali di tahun 2021 nanti. Dan di sini secara skala prioritas dari segi keuangan kamu bisa mengantisipasi itu dengan sangat baik. Kamu menghadapi sebuah momentum yang bagus, kenaikan secara finansial, kemudian kenaikan secara usaha, dan di sini kamu bisa menjadi pencerah terhadap diri kamu sendiri, terhadap sisi keuangan kamu. Dan itu adalah poin yang paling penting yang sebenarnya harus kamu sadari. Karena kalau membahas soal hubungan asmara, sepertinya memang sedikit ada perbaikan, tetapi perbaikannya ini nggak bertahan lama. Karena apa? Di satu sisi kamu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk apa? Untuk pasangan kamu. Tetapi di sisi yang lain, sepertinya memang pasangan kamu kurang bisa menghargai apa yang sudah kamu berikan. Nah, di sini terkadang kesimpangan seperti ini mengakibatkan hubungan asmara kamu terjebak dalam suatu permasalahan. Nah, di sini sayangnya adalah kamu bisa menjadi solusi yang baik untuk pasangan kamu, tetapi pasangan kamu sepertinya kurang bisa menjadi solusi yang baik buat kamu. Sehingga ketika hubungan asmara kamu ini ada kesalahpahaman, selalu kamu yang berusaha untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, sedangkan dari sisi pasangan kamu hanya berdiam diri saja dan berharap masalah itu bisa segera terselesaikan. Tetapi hal yang paling penting saat ini adalah tiga tadi: masalah ekonomi kamu meningkat, masalah usaha kamu lancar, dan masalah keuangan kamu bisa menutup segala bentuk kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Hermit. Nah, di sini kalau bisa kita simpulkan ada tiga hal utama yang ada di dalam kehidupan zodiak Cancer. Yang pertama yang harus disadari adalah zodiak Cancer itu orangnya tidak bisa terbuka dengan semua orang. Itu yang harus dipahami. Karena apa? Di sini Cancer itu orangnya 80% adalah orang yang tertutup. Adalah orang yang tidak bisa terbuka dengan siapapun. Tetapi ingat, ketika Cancer ini marah, walaupun dia hanya seekor kepiting yang dianggap lemah, tetapi damage-nya luar biasa. Ketika dia sudah dalam puncak emosinya, maka dia bisa mencapit apa saja yang ada di sekelilingnya. Makanya nggak heran ketika zodiak Cancer ini dalam kondisi yang marah, maka capitnya itu akan menerka siapa saja. Bahkan terkadang di dalam hubungan asmara, di satu sisi masalahnya adalah pasangannya kurang bisa mengerti zodiak Cancer, sehingga ketika Cancer dalam puncak emosinya, dia akan mencapit pasangannya dengan omongan-omongan yang frontal. Tetapi terkadang dia hanya diam. Karena apa? Ingin menjaga hubungannya supaya tidak terlalu bermasalah. Nah, tetapi hal ini juga ada positifnya juga. Positifnya apa? Positifnya adalah ketika Cancer ini sedang dalam kondisi yang baik, maka dia bisa menyemangati pasangannya, menyemangati orang lain. Tetapi sayangnya adalah ketika Cancer ini butuh semangat, tetapi Cancer ini nggak bisa menyemangati dirinya sendiri. Sehingga di sini ada kartu The Hermit. Cancer saat ini posisinya sedang berusaha untuk
menyemangati dirinya sendiri walaupun terkadang susah, tetapi saat ini sedang diupayakan. Menjelang berakhirnya tahun 2020 ini, Cancer sedang berusaha untuk menyemangati dirinya sendiri, terutama untuk sisi finansial yang sepertinya ada sedikit penurunan. Maka Cancer butuh semangat dari dirinya sendiri supaya apa? Supaya kondisi ekonominya, supaya kondisi keuangannya kembali bisa diperbaiki dan kembali bisa meningkat kepada hal-hal yang diinginkan. Nah, dari masalah pekerjaan dan masalah usaha, Cancer juga butuh semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk mengakhiri tahun 2020 ini dengan sesuatu yang luar biasa, terutama dalam hal pekerjaan dan dalam hal usaha di akhir-akhir tahun 2020 ini yang hanya tinggal menghitung hari saja. Dan kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Cancer untuk hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Wands. Oke, di sini menjelang beberapa hari berakhirnya tahun 2020, ada catatan penting untuk kamu yang punya zodiak Leo. Yang pertama adalah selesaikan dulu masalah kamu satu persatu. Kuncinya itu, jangan kamu anggap kamu itu hebat, bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak akan bisa. Yang paling realistis saat ini adalah kamu menyelesaikan masalah itu satu persatu. Karena kalau kamu mengharapkan masalah itu bisa selesai secara kilat semuanya, yaitu akan mustahil. Tetapi kalau kamu bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu, maka ini akan sangat baik sekali, terutama untuk kelangsungan kehidupan kamu. Dan di sini masalah kamu memang banyak. Maka dari ini saya katakan kamu harus bisa menyelesaikan masalah kamu itu satu persatu dulu. Jangan sampai kamu terlalu bernafsu untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi justru malah menimbulkan masalah yang baru di dalam kehidupan kamu. Alangkah bijaksananya adalah kamu menyelesaikan masalah satu persatu, tetapi efektif di dalam menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Tetapi memang terkadang di sini di dalam penyelesaian masalah selalu saja ada riak-riak kecil yang mengganggu, seperti adanya perasaan yang sangat sensitif, perasaan kamu yang mudah tersinggung, lebih cepat marah dan cepat emosi. Karena memang terkadang dalam penyelesaian masalah selalu saja ada pihak-pihak yang memancing-mancing seperti itu. Tetapi di sini kamu harus menyadari bahwa kamu harus tetap bisa fokus terhadap penyelesaian masalah kamu. Walaupun satu persatu, tetapi kamu harus meyakini bahwa dengan hal ini semua masalah kamu pasti akan terselesaikan. Pasti semuanya akan clear. Memang tidak bisa secepat kilat ya, karena memang waktunya sudah mepet. Hanya tinggal 2 hari lagi, 2 kali 24 jam. Nah, di sini yang harus kamu sadari adalah meminimalkan dampaknya untuk ke tahun 2021. Dan memang untuk menghadapi masalah di tahun 2021 tentunya akan jauh lebih berat. Tetapi pastikan di sini kamu harus punya kemampuan yang luar biasa untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalah kamu satu persatu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari segi rezeki. Memang di sini kerja keras tidak mengkhianati hasil adalah contoh nyata yang kamu rasakan. Setelah mengalami penurunan yang luar biasa sejak bulan Oktober tahun 2020, perlahan-lahan kondisi ekonomi kamu sudah mulai bangkit. Perlahan-lahan kondisi ekonomi kamu sudah mulai survive, dan tentunya di sini ada hal yang lancar dari sisi ekonomi kamu, sehingga kamu bisa menutupi beberapa tanggung jawab dan beberapa kewajiban yang ada dari sisi keuangan kamu. Ada rezeki yang meningkat, keuangan bisa menutup pengeluaran, tetapi juga harus waspada terhadap munculnya pengeluaran-pengeluaran yang baru, terutama dari segi finansial kamu yang kaitannya dengan tanggung jawab. Dan saya yakin di sini kamu pasti bisa untuk mengantisipasi dan
menyelesaikan itu semua. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, memang ada beberapa hal yang sampai dengan saat ini menjadi suatu permasalahan buat kamu. Tetapi yang harus kamu sadari adalah sifat kerja keras kamu di dalam memperjuangkan keluarga, khususnya buat kamu yang sudah berumah tangga, ini mengakibatkan energi yang positif dari sisi hubungan asmara kamu. Dan apabila kamu saat ini belum berumah tangga, sebenarnya yang kamu butuhkan adalah bagaimana supaya bisa saling mengimbangi. Karena antara kamu dengan pasangan, keduanya ini sama-sama emosional. Dan ketika keduanya ini sama-sama emosional, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidakmampuan di dalam mengimbangi emosi yang justru malah mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak terlalu perlu di dalam kehidupan asmara kamu. Sehingga rasa dan sikap saling mengimbangi emosi ini harus betul-betul bisa dipahami lagi. Dan kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sini ada kartu Five of Wands. Oke, di sini polanya hampir sama dengan Aquarius, ada rasa malas, ada rasa mager, tetapi di sini perbedaannya adalah kenapa kok kamu malas, kenapa kok kamu mager, kamu malas terhadap masalah-masalah yang kamu hadapi. Karena kamu menyadari bahwa di tahun 2020 ini permasalahan kamu itu sangat luar biasa banyaknya. Sehingga apa? Sebenarnya kamu itu butuh seseorang yang bisa mengerti kamu. Tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini kamu belum mendapatkan seseorang yang bisa mengerti kamu. Sehingga di sini tanpa kita menyalahkan beberapa pihak, memang di sini semakin dewasa kamu harus semakin mengerti diri kamu sendiri. Karena apa? Mau tidak mau di sini kamu harus menyelesaikan masalah itu sendirian. Tidak mungkin kamu terus-menerus bergantung kepada orang lain, bahkan terus-menerus bergantung kepada orang tua dan bergantung kepada pasangan. Memang ada satu sisi kamu bisa bergantung kepada orang tua kamu, tetapi semakin dewasa kamu, yang harus kamu sadari adalah kamu harus semakin mandiri. Ingat, kamu harus semakin mandiri, dan tentunya dengan kemandirian kamu, saya berharap kamu itu bisa lebih peka dan berhati-hati. Jangan sampai kamu itu terlambat menyadari. Karena apa? Kelemahan kamu di tahun 2020 ini adalah kamu selalu saja kamu terlambat untuk menyadari. Sehingga ketika semuanya sudah terjadi, baru kamu sadar itu adalah kesalahan. Dan hal ini yang menyebabkan kamu selalu terjebak di dalam sebuah permasalahan-permasalahan yang terus-menerus berulang-ulang terjadi. Dan memang ini saatnya adalah jangan menyesali, tetapi hadapi. Walaupun saat ini kehidupan kamu di tahun 2020 ini tidak begitu baik, tetapi kamu harus punya keikhlasan untuk bisa sedikit mengobati apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Dan ingat, 2 hari terakhir jangan mau pasrah dengan keadaan, ayo perbaiki. Sebentar lagi sudah mulai menghadapi tahun 2021 yang dimana kamu harus bisa mengantisipasi kekacauan yang ada, mengantisipasi kelemahan-kelemahan kamu supaya apa? Supaya tidak terulang kembali di tahun 2021. Dan hal ini yang harus betul-betul kamu lakukan. Hal ini yang harus betul-betul kamu pahami. Jangan sampai kesalahan di tahun 2020 terbawa di tahun 2021. Untuk masalah keuangan, fokus saja terhadap stabilitas dulu. Jangan fokus kepada penaikan, jangan fokus kepada pemasukan, tetapi fokus saja dulu terhadap naiknya sisi keuangan kamu. Karena saat ini yang lebih penting adalah kamu bisa memberikan hal yang baik terhadap dampak finansial kamu dengan meningkatkan sisi pemasukan kamu. Dan dari sisi asmara, alangkah bijaksananya jika kamu kesampingkan dulu saja deh di 2 hari terakhir ini. Karena untuk apa sih mikir asmara kalau kehidupan kamu aspek yang lainnya saja masih dalam kondisi yang berantakan. Dan hal ini yang harus betul-betul kamu sadari. Jangan sampai malah kamu mencampur
memadukan masalah asmara dengan masalah yang lainnya yang justru malah akan memberikan beban yang berat terhadap kehidupan kamu. Dan hal ini yang harus betul-betul kamu pahami, terutama dari sisi kehidupan kamu secara menyeluruh. Oke, jadi kurang lebih seperti ini evaluasi kamu di akhir tahun 2020, tepatnya di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Pentacles. Oke, di sini ada sisi yang positif memang untuk kamu yang punya zodiak Libra. Sisi positifnya ada dua. Yang pertama dari segi keuangan dan yang kedua dari segi perasaan. Dari segi keuangan, di sini sepertinya memang berbicara soal kondisi keuangan, polanya saat ini sedang dalam kondisi yang baik. Polanya saat ini sedang dalam kondisi yang oke. Karena apa? Karena kondisi keuangan kamu sejak bulan Oktober, di mana itu adalah bulan kelahiran kamu, sampai dengan bulan Desember tahun 2020 ini, pemasukan-pemasukan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini sangat lancar sekali. Dan di sini ketika saya lihat memang usaha kamu itu luar biasa. Sejak bulan Oktober memang kamu sudah mulai bisa bangkit, terutama dari sisi keuangan kamu. Sehingga di hari ini Selasa 29 Desember tahun 2020, kondisi keuangan kamu sudah mulai terjalin dengan sangat baik. Adanya pemasukan, adanya pengeluaran yang bisa kamu kendalikan, sehingga masalah keuangan menjadi lebih baik dibandingkan dengan 8 bulan ke sana. Nah, apalagi terdampak dari situasi ini, kamu sangat kacau sekali ketika dari bulan Maret itu sudah mulai ancur-ancuran keuangan kamu. Tetapi memasuki fase bulan Oktober sampai dengan hari ini, di bulan Desember, sepertinya kondisi keuangan kamu terus-menerus meningkat dan semakin baik, dan saat ini menjadi lebih baik lagi dibandingkan 8 bulan terakhir di tahun 2020 ini. Dan di sisi yang kedua, dari sisi perasaan, di situ ada kartu Queen of Swords, yang dimana secara segi perasaan kamu bisa mengilhami permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, kamu sudah cukup bisa dewasa di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga ketika kedewasaan kamu ini terjalin dengan sangat baik, maka ini akan mengakibatkan suatu hal yang sangat positif, terutama di dalam penyelesaian masalah kamu. Dan apabila saat ini memang ada potensi untuk munculnya permasalahan baru di dalam kehidupan kamu, tetapi di sini kamu bisa lebih bijaksana lagi di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tidak sampai terjadi kesalahan yang sama terhadap permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul di dalam kehidupan kamu. Dan di sisi hubungan asmara, memang di sini kamu agak sedikit mengesampingkan hubungan asmara kamu, terutama di 2 kali 24 jam di akhir Desember tahun 2020 ini. Kamu sedang fokus untuk bisa memperbaiki resolusi-resolusi apa yang tidak terjadi di tahun 2020 untuk kamu evaluasi, akankah kamu bawa ke tahun 2021 atau kamu ganti dengan resolusi yang baru. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Libra. Memang singkat tetapi isinya sangat padat sekali. Oke, jadi pokoknya seperti ini gambaran untuk zodiak Libra di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Knight of Pentacles. Oke, ini kaitannya dengan keuangan. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Pentacles. Oke, di sini kamu sepertinya membutuhkan asupan dana segar. Kamu butuh banget support dari keuangan. Karena apa? Ketika kita sadari di bulan kelahiran kamu kemarin, kondisi penurunan dari sisi keuangan kamu ini cukup terasa banget. Penurunannya sangat terasa banget. Karena apa? Di sini yang pertama, satu sisi pekerjaan kamu terhambat.
usaha kamu sudah mulai mengalami penurunan yang cukup nyata dan kamu terlalu peduli dengan orang lain terhadap sisi keuangan, tetapi tidak peduli terhadap diri kamu dalam sisi keuangan. Atau bisa dikatakan kamu hampir sama dengan Taurus, tetapi sayangnya kamu itu lebih parah dari Taurus. Karena apa? Setiap orang minta bantuan kepada diri kamu dalam sisi keuangan, kamu selalu memberikan tanpa kamu sadari bahwa kamu juga dalam kondisi yang membutuhkan. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu terus-menerus dikelilingi oleh masalah keuangan dan berputar hanya seputar masalah uang yang terus mengalami terjun bebas dari bulan kelahiran kamu kemarin. Sehingga apa? Masalah keuangan yang terjadi membuat emosi kamu berantakan. Ketika emosi kamu berantakan, pekerjaan kamu sedikit kacau, usaha kamu juga kacau, sehingga kamu tidak bisa kontrol diri kamu dengan maksimal, kontrol diri kamu dengan bagus. Makanya di sini kalau bisa saya katakan, poin yang paling penting saat ini adalah perbaiki dulu masalah finansial kamu. Kamu memberikan pinjaman kepada orang lain silahkan, monggo. Tetapi kamu juga harus ingat bahwa diri kamu juga ada kebutuhan, diri kamu juga ada keperluan yang besar. Makanya kamu jangan terlalu memberikan pinjaman kepada orang lain sehingga mengabaikan kebutuhan yang ada di dalam diri kamu. Karena hal ini akan mengakibatkan kekacauan yang terjadi. Kekacauan yang terjadi dalam hal apa? Dalam sisi finansial kamu, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, pekerjaan kamu agak sedikit kurang kondusif. Tetapi biar bagaimanapun, kamu harus tetap bertahan dengan pekerjaan kamu. Karena disitulah letak dari keberkahan pekerjaan kamu. Walaupun hasilnya mohon maaf belum bisa menopang semuanya, tetapi setidaknya sedikit-sedikit bisa tambal sulam dari sisi pengeluaran kamu. Kalau sisi usaha, di sini memang ada beberapa penurunan yang terjadi, tetapi memang penurunan yang terjadi ini adalah sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kamu terlalu membiarkan penurunan-penurunan ini semakin membesar dan semakin membesar. Jadi jangan sampai kamu malah mengalami sebuah situasi yang lack of concentration terhadap sisi pengeluaran kamu. Dan untuk masalah hubungan asmara, alangkah bijaksananya kamu bercerita dengan pasangan, terbuka dengan pasangan. Kalaupun seandainya tidak bisa terbuka dengan pasangan, tetapi pastikan kamu cukup kuat untuk menghadapi permasalahan kamu saat ini dengan sendirian. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Wands. Nah, seharusnya di sini di 2 hari terakhir di bulan Desember tahun 2020, kamu bisa lebih mengevaluasi diri kamu. Jangan sampai ketika kamu tidak bisa mengevaluasi diri kamu malah menjadikan masalah yang baru yang kemungkinan besar muncul di tahun 2021 nanti. Nah, di sini kalau bisa saya katakan ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah kamu jangan terlalu mengikuti hal-hal negatif yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Kalau kamu ngerasa ada beberapa hal yang tidak berpihak kepada kamu, maka kamu harus berani melepaskan. Termasuk rasa boros yang ada dalam sisi keuangan kamu, itu harus bisa kamu lepaskan. Jangan sampai kamu terlalu menuruti rasa boros kamu sehingga malah mengorbankan diri kamu terhadap sisi keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam hubungan asmara, ketika ada sebuah permasalahan, seharusnya di sini kamu harus bisa lebih menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu itu jangan sampai saling menyalahkan. Karena apa? Kalau kamu saling menyalahkan keadaan, maka terkadang antara kamu dengan pasangan ini tidak mau mengakui kesalahan, dan hal ini yang mengakibatkan beberapa munculnya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apalagi saat ini kamu sudah dewasa, seharusnya bisa mengintrospeksi diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Ketika kamu baik dengan pasangan, jangan terlalu mengharap kebaikan juga, karena terkadang pasangan kamu justru memberikan emosi yang ada di dalam kehidupan kamu, sehingga rasa dan sikap saling melengkapi, rasa dan sikap saling memahami ini harus betul-betul diterapkan, terutama dari sisi hubungan asmara kamu. Dan aspek yang terakhir, tentunya kamu harus mempersiapkan beberapa
kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak, terutama untuk menghadapi tahun 2021 nanti. Dan yang harus kamu ingat adalah di sini kamu harus bisa lebih baik lagi, terutama menjelang tahun 2021 nanti. Dan kurang lebih seperti inilah zodiak Sagittarius untuk hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk di kolom komentar. Sekian dari saya sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangasuti, Rahayu Rahayu Rahayu.